وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ينشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Ini yang surah Al-Baqarah 259 ya, yang kita baca tafsir dari ini. Ayat inilah yang berkait dengan nanti hadis yang berkaitan dengan kanjeng Nabi Musa. Atau kalladzi orang-orang, atau seperti atau ibaratnya alladzi, seperti ibaratnya orang-orang marro yang ia telah melalui ala qaryati atas suatu negeri, atau seperti orang yang ia telah melalui di atas qaryah. Jadi dia tahu betul tentang qaryah itu karena halal qaryah. Jadi ini sudah di atas, sudah diketahui si negeri itu. Wahia, dan itu apa? Itu negeri itu khawiyah, hancur. Ini ya, runtuh. Ala urushiha, atas atap-atapnya. Jadi rata tanah. Gitu kan, kita boleh membayangkan begitu kan? Jadi atau seperti orang yang telah tahu tentang ada suatu negeri, tahu betul tentang kenapa itu roboh atas ala urushiha. Qala, iya siapa? Si orang tadi itu berkata, anna yuhyi hadhillah. Ia berkata, ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan kembali negeri tadi ba'da mautiha, setelah runtuhnya. Sedangkan orang ini itu tahu betul tentang ini, mempersaksikan tentang robohnya, bagaimana roboh, seberapa parah robohnya, dan seterusnya. Lalu dia itu berkata, ya Allah, bagaimana engkau membangun negeri ini yang roboh, saya persaksikan itu roboh, kok bisa dia terbangun kembali? Gitu kan ininya. Itu yang dikatakan orang ini. Nah, dia berkata kepada siapa? Kepada Gustinya gitu kan. Yang menunjukkan derajat yang tinggi, bukan sembarangan. Ini. Qala anna yuhyi, bahwa dia berkata, tuh Gusti, aku betul-betul ini elok, ini luar biasa ini. Bagaimana kasih sayangmu itu sebesarnya luar biasa. Kok negeri yang sudah roboh itu bisa terbangun kembali. Fa'amatahullah mi'ata amin. Ininya
Maka Gusti Allah itu mi'ata selama 100 amin 100 tahun summa ba'atha, kemudian dia dibangkitkan. Ini ya karena kamu kan pengen tahu tentang takdir. Ini ya, kamu kan merasa tak baru berapa lama kamu tidur kan gitu ininya. Jadi kisah yang berkaitan dengan itu ininya, semalam atau setengah malam atau semalam. Padahal orang ini itu telah dimatikan oleh Allah, mat telah dimautkan, disampaikan maut selama 100 tahun. Ini ya. Tsumma ba'atsah, kemudian dia dibangkitkan. Qala kam labista, maka Allah berfirman dengan orang ini. Kalau ini orang ini sembarangan, nggak akan Gusti Allah itu jadi kola kayak bercakap-cakap begitu kan, enggak. Ini menunjukkan makom yang tinggi. Kam labista, berapa kamu itu tinggal di gua itu? Ditanya. Kola, berkatalah orang itu, labistu yauman, saya tinggal labistu yauman, sehari, yaum, au atau ba'do yaum, atau nggak nyampe 1 hari, sehari atau kurang lah. Ini ya. Qala, maka Allah berfirman, bal, oh enggak begitu, labista mi'ata amin, bahwa kalian tinggal di dalam gua itu enggak sehari 2 hari, tapi lebih dari setahun, lebih dari 100 tahun. Fangzur, maka perhatikanlah ila ta'amik, kepada ta'amik, yang ditaati, yang dibutuhkan, keperluanmu atau makananmu. Wa syarabik, dan yang kamu hirup dan minumanmu. Lam yatasannah, itu tidak berubah, makanan minumannya itu tetap ada. Wangdur, dan lihatlah ila himarik, kepada himar kalian, ada keledai kalian. Walinaj halaka, kami akan kami jadikan kamu ayat sebagai tanda kuasaku, ayat linnas bagi manusia. Wangdur, dan perhatikanlah ilal idhoma, pada tulang belulang dari kebinatangan. Jadi kalau binatang itu nantinya jadi tulang belulang aja. Ya. Kaifa, tentang bagaimana yungsizuha, kami menyusunnya kembali. Summa, kemudian naksuha lahma, kami membungkusnya kembali dengan daging. Nanti himarnya ini hidup lagi. Sedangkan kalau Ashabul Kahfi itu anjing, tapi anjingnya nggak hidup lagi. Ini ya. Falamma, maka tatkala tabayyana lahu, telah dinyatakan oleh Gusti Allah untuknya. Jadi orang itu jadi menyatakan, mempersaksikan, na'am, itu. Qala, dia berkata, a'lamu, sekarang aku sudah ngalami, anallah, bahwa sungguh Allah ala kulli syai'in qadir,
itu berada di atas takdir apapun yang aku alami. Itu jawaban Allah atas pertanyaan kan Nabi Musa tentang takdir. Allah Ya. Gini ya. Jadi takdir itu di tangan Gusti. Kalau kita ingin tahu tentang takdir, mati aja dulu, kan gitu. Orang kita yang gampangnya itu kan jadi gitu. Itu mengambil pralambannya jadi kisahnya Kanjeng Nabi Musa. Kalau kamu memang merasa nanti masuk surga, mati aja. Apa itu takdir? Gitu. Ini ya. Yang pralambangnya Kanjeng Nabi Musa itu dicoret dari daftar para nabi, sehingga kalian tidak tahu ada Kanjeng Nabi namanya Muzair, yang tahu sedikit gitu. Jadi jangan juga mengabarkan karena kehendaknya itu gitu.